wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 2 untuk membahas materi mengenai awal kedatangan Jepang ke Indonesia, kehidupan bidang militer masa pendudukan Jepang, serta perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Jepang. Baiklah, materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, Niluh Nirayanti, dan Inyoman Kinsawan Yuda Putra. Baiklah, lanjut pada materi pertama, yaitu awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Setelah berhasil menguasai kota Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 1942. Serbuan tentara Jepang di Indonesia yang sedemikian besar membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan, dan banyak di antara mereka yang melarikan diri sampai ke Australia di bawah pimpinan Van Mook. Kehidupan di bidang militer masa pendudukan Jepang. Pada awal tahun 1943, keadaan Perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang mulai dihentikan sekutu. Jepang kehabisan tenaga dan menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang didudukinya. Kemudian Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer. Organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang adalah Eiho dan Beta. Eiho dibentuk pada bulan April tahun 1945. Anggotanya para pemuda Indonesia yang berusia 18-25 tahun. Eiho adalah wadah yang disediakan oleh Jepang sebagai barisan pembantu Kesatuan Angkatan Perang dan merupakan bagian dari organisasi kemiliteran. Prajurit Eiho tidak hanya melakukan peperangan di Indonesia, tetapi juga dikirim ke luar negeri. 2. Peta, pembela tanah air. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1945. Banyak di antara pemuda Indonesia yang tertarik untuk memasuki Peta. Para anggota Peta diberi latihan secara kemiliteran di bawah pengawasan tentara Jepang. Peta tidak hanya berkembang di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Pada waktu itu di Jawa beranggotakan sekitar 37.000 orang dan di Sumatera 20.000 orang. B. Organisasi semi-militer. Berikut ini beberapa organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang. 1. Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943. Anggotanya terdiri dari para pemuda berusia 14-22 tahun. Mereka dididik secara militer agar dapat mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Meski tujuan utamanya yaitu untuk membantu tentara Jepang dalam berperang melawan sekutu di dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. 2. Kaibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Anggota Kaibodan terdiri dari para pemuda berusia 23-25 tahun yang dibentuk pada 29 April 1943. Mereka memperoleh pendidikan guna membantu tugas-tugas polisi Jepang. 3. Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943. Anggotanya terdiri dari para wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuannya sama, yaitu untuk membantu tentara Jepang dalam berperang melawan sekutu. 4. Seishintai atau Barisan Pelopor. Badan ini merupakan bagian dari Jawa Hokkaido. Dibentuk pada 25 September 1944. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat, terutama para pemudanya untuk bertahan apabila diserang sekutu. 5. Jibakutai atau Barisan Berani Mati. Jibakutai dibentuk pada 8 Desember 1944. Barisan ini mendapatkan inspirasi dari pilot kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya dengan kapal perang musuh. 6. Hizbullah. Hizbullah atau Keikyo Seinen Taishintai dibentuk pada 15 Desember 1944. Hizbullah adalah pasukan sukarela atau pasukan cadangan
yang beranggotakan pemuda Islam. Orang. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. A. Perlawanan dengan strategi kooperasi. Para pemimpin bangsa Indonesia yang terpaksa bekerja sama dengan pihak Jepang, bahkan pemimpin tersebut ada yang menduduki jabatan penting dalam lembaga bentukan Jepang. Setelah Pusat Tenaga Rakyat didirikan, kemudian Putra dibubarkan. Jepang membentuk Jawa Hokokai. Salah satu bagian dari Jawa Hokokai adalah Barisan Pelopor atau Susinta yang dipimpin oleh I.R. Soekarno dan tokoh Indonesia yang lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Niluh Nirayanti. Perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan bawah tanah pada masa penjajahan Jepang pada umumnya dilakukan para pemimpin bangsa Indonesia yang terpaksa bekerja di instansi pemerintahan Jepang. Berikut ini beberapa kelompok yang melakukan perlawanan dengan strategi gerakan bawah tanah. 1. Kelompok Syahrir. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pemuda yang sangat anti paham fasis, yaitu bernama Sultan Syahrir. 2. Kelompok Sukarni. Kelompok ini dipimpin oleh Sukarni. Aktivitas gerakan kelompok Sukarni adalah menyebarkan dan menggelorakan cita-cita kemerdekaan bangsa. 3. Kelompok Pemuda Menteng 31. Kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada Departemen Propaganda Jepang. Kelompok ini bermarkas di Gedung Menteng nomor 31 Jakarta. 4. Kelompok Amir Syarifuddin yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kelompok ini sangat anti terhadap paham fasis dan menolak kerjasama dengan Jepang. 5. Kelompok Persatuan Mahasiswa. Kelompok ini sebagian besar berasal dari mahasiswa Ika Daigaku atau perguruan tinggi kedokteran di Jalan Perempatan nomor 10 dan yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia. 6. Kelompok Kaigun. Kelompok ini anggotanya bekerja pada Angkatan Lautan Jepang. Kenalkan, nama saya Inyoman King Sawan Yuda Putra. Saya ingin menjelaskan materi tentang perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia seperti 1. Pemberontakan Cetileng. Terjadi di Lauk Sumawe, Aceh dipimpin Tengku Abdul Jailil. Kemudian tahun 1944 muncul pemberontakan di Meuru dipimpin Tengku Hamid. Timbulnya perlawanan itu disebabkan oleh rakyat Aceh menantang tindakan sewenang-wenang tentara Jepang. 2. Pemberontakan Karangampel dan Indramayu terjadi tahun 1943 dipimpin oleh Haji Hadrian dan berhasil dipadamkan Jepang. Perlawanan ini terjadi karena rakyat sudah sangat menderita. Banyak kekayaan rakyat diisap oleh para tengkulak dan juga diparas oleh tentara Jepang. 3. Pemberontakan Sukamah, Tasikmalaya, dipimpin Haji Zainal Mustafa karena Jepang melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat. Selain itu, Haji Zainal Mustafa menolak ajaran Seikerial, yaitu penghormatan terhadap Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. 4. Pemberontakan Blitar terjadi 14 Februari 1945 dipimpin oleh Suripadi dengan dibantu Dr. Ismail Murdi dan Suwondo. Perlawanan Peta dan Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa dan dibinasakan pemberontakan Helorik. Ini benar-benar mengejutkan Jepang. Terlebih lagi pada saat itu
Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur. Rakyat Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Suripadi, namun pasukan Suripadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal. Ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyuruh agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Sekian, terima kasih.